bersyukur, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru bagi kami Tuhan. Sepanjang hari ini kami mengucap syukur karena Engkau baik apapun yang terjadi dalam hidup kami. Apapun yang kami alami, kondisi kami, keadaan kami tetap mengucap syukur. Karena terbukti bahwa kesehatan kami, kekuatan kami, Tuhanlah yang menopang, Tuhanlah yang melindungi kami, Tuhanlah yang selalu baik memelihara jiwa kami. Kami bersyukur Bapa, biarlah kiranya hidup kami ini Kau pakai Tuhan untuk melayani Engkau, untuk memuliakan Engkau. Tuhan, untuk selalu menyenangkan hatimu, hidup seturut firman-Mu. Kami bersyukur, terima kasih, biarlah Kau lawat Tuhan ibadah raya sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mau rindu dipuaskan dalam hadirat-Mu, dikuatkan kembali, disegarkan kembali. Oh, hanya Engkau Yesus yang sanggup menjadi pemelihara jiwa kami. Oh, harapan kami satu-satunya. Thank you Lord Jesus. Mari menyembah Dia saudara, angkat suaramu. Mari memuji Dia dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Oh, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, Yesus, ku sembahkan
masing-masing berhadapan pribadi lepas pribadi. Hanya Dia Tuhan Allah pencipta yang berkuasa atas seluruh hidup manusia. Haleluya. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, oh Yesus Tuhan, sembahkan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh, biarlah setiap umat menyembah Engkau, mengangkat hati mereka. Oh, bermazmur bagi-Mu Yesus, hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi, mari datang mendekat, lebih dekat lagi, intim dengan Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, basuh hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus, ku sembahkan. Siapkan hatimu dan menyembah Dia. Oh, ku sembahkan, ku sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Katakan, panggil Dia, Yesus, ku sembahkan, sujud. Ungkapkan dengan tulus hati, dengan hati yang sepenuh. Oh, sembah Dia. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terus sembah Dia. Serukan, Yesus, Yesus, ku sembahkan Tuhan. Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan sembah Dia. Yesus,
jiwa kami Tuhan. Sembah Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap roh. Angkat Shinayana Namasi Orara Masa. Hanya Kau kerinduanku Tuhan. Puji Kau, ku sembah Kau Tuhan, segenap hidup kami mau mengasihi-Mu. Kami perlu datang kepada-Mu Tuhan setiap waktu untuk dikuduskan, untuk disucikan. Dipulihkan, dibaharui segenap jiwa hati kami, segenap tubuh kami, pikiran kami Tuhan, kehendak kemauan kami. Biarlah semua turun firman-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh ya Roh Kudus, jamahlah hati kami. Lawat setiap kami Bapa, lawat dengan Roh-Mu. Yesus Tuhan. Terus berdoa, terus berdoa. Nyatakan segenap isi hatimu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Oh, percayalah Tuhan sudah mengerti apa yang kau minta dan doakan. Dan oleh sebab itu Tuhan berikan melampaui segala apa yang kau pikirkan, segala apa yang kau minta, pikirkan dan doakan. Oh, Dia Tuhan yang Maha Tahu yang terbaik. Oleh sebab itu mengucap syukurlah, percayalah. Oh, bahwa apa yang kau minta dan doakan sudah diberikannya. Oh, percayalah, sudah diberikannya dengan caranya, dengan waktunya, dengan seturut kehendaknya, semua yang terbaik. Orang yang mengenal Tuhan percaya kepada Dia dan tetap terus bertindak untuk memuji, menyembah, melayani Tuhan, memberi yang terbaik bagi Dia. Oh, aku percaya Tuhan, Kau kirimkan Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan. Roh Allah yang hidup, ku cintakan. Mari minta Roh-Nya yang kudus mengurapi kita. Oh, memperbarui hati kita. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan
lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Katakan, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Katakan, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Amin. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, amin, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawanan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari engkau yang rindu lawatannya, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari jadikan yang terutama. Bekerjalah, oh ya Roh Kudus, bertahtalah dalam hatiku. Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Once more, bekerjalah, bekerjalah, yes. Amin, bertahtalah. Kuduskan setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Oh, buat kami berbeda, buat kami mengalami lawatan-Mu Tuhan, yang mengubah seluruh kehidupan kami. Haleluya. Oh, Kau terutama di hidupku. Mereka yang rindu, angkat kedua tanganmu, bekerjalah. Angkat kedua tanganmu, katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau engkau minta, Dia memohon kepada Dia bekerja. Oh, bersedialah seluruh hidupmu diubah dan dipakai oleh Tuhan seturut kehendak-Nya. Bukan lagi menurut pikiran kita dan kehendak hati kita. Oh, katakan, sebab hanya Kau yang ku perlu Tuhan.
bekerjalah ya Roh Kudus. Oh Rabasena ya Rabas. Urabanmu kami rasakan Tuhan, turun atas setiap nabi. Kami rasakan, haleluya, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, Cipo, Jesus, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Mari engkau yang puas dengan Tuhan saja beri kemuliaan bagi Dia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan yang paling terbaik. Haleluya. Terima kasih buat lawatanmu, terima kasih buat kehadiranmu Tuhan. Kami mau bersukacita dalam hadirat-Mu. Kami mau bertepuk tangan, bersukacita menari. Oh memuji, memuliakan Engkau dengan segenap hati jiwa roh kami. Terima kasih Bapa. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Siapa bersukacita? Shalom. Shalom. Oh beri salam satu dengan yang lain. Katakan shalom. Dan sejahtera Allah turun atas kita. Amin. Sukacita. Yes.
Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian. Dengan apa? Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, lagi puji Dia, puji Dia. Jangan apa lagi? Oh, bersuaralah. Kita semua datang memuji Dia, oh puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia. Oh oh, memuji Dia. Oh oh, memuji Dia. Lagi. Oh oh, memuji Dia. Oh oh, memuji Dia. Beri sorak-sorak bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Kita semua datang di sini. Tujuannya apa, saudara? Memuji Tuhan, amin. Karena kita memenuhi panggilannya, amin. Bukan karena ajakan orang, amin. Bukan karena kalau sempat, bukan karena kalau ada waktu. Tapi karena kita memenuhi panggilan dan undangan Dia. Raja segala raja, amin. Beri sorak-sorak buat Tuhan kita yang dahsyat, haleluya. Oh, sebab hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Hanya Dia Tuhan satu-satunya di mana kita harus berbakti menghadap Dia. Amin. Haleluya. Segenap hati, segenap hati kami memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Aku memuji, dengan jiwa aku bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji,
besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Oh, kau terbesar. Biarlah semua memujimu. Oh, kau terbesar. Katakan ajaib. Amin. Perbuatanmu. Oh, kau terbesar. Dan mulia. Biarlah semua memujimu. Oh, biarlah semua memujimu. Oh, biarlah semua memujimu. Haleluya. Kalau kita mau memuji Tuhan, saya katakan mari kita puji Tuhan. Saudara serempak katakan haleluya satu kali, paling kuat, paling tinggi, paling meriah. Amin. Biarlah kita semua memuji Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Kasih-Nya besar atas kita. Amin. Siapa di sini yang dikasihi Tuhan? Lambaikan tangan. Bila kiri kanan kamu dikasihi Tuhan. Yes, haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Oh, oh, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidup. Amin. Nyatalah perbuatanmu. Katakan, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Lambaikan tangan yuk. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka lapar di jalanku, ku rayakan kasih-Mu. Tuhan kita baik, amin. Angkat dua jempol di atas. Katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Say, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Oh, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku menyanyi bagimu. Ku bersuka, jam. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan baik di dalam hidup, selalu setia di mana? Dalam perbuatanmu, Kaulah
bersorak, katakan. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku menyembah bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat tanganku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku menyembah bagimu. Hey, ku rayakan kasih-Mu. Semua katakan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, hey, bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku raya, yo angkat suara yang keras sampai kedengaran. Ku angkat suara. Lebih keras lagi. Semangat. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Once more. 1, 2, 3. Ku angkat suara, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku menyembah bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku rayakan kasih-Mu. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan kita baik. Hari ini judul firman Tuhan kan kuasa perkataan, amin. Kalau kita katakan Tuhan Yesus baik, maka kebaikan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita, amin. Angkat 2 jempol di atas, katakan Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Senang duduk kembali. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Oh haleluya. Saudara tetap pada P, Vav ya saudara. P itu mulut, Vav itu menyatu. Vav itu dipersatukan dalam firman-Nya, dalam kuasa-Nya, dalam kasih-Nya, dalam iman, harap, kasih. Jangan menyeleweng dari satu-satunya Tuhan kita, Yesus Kristus, amin. Hanya Dia satu-satunya pengharapan umat-Nya yang sanggup menolong kita dengan caranya, saudara. Tuhan katakan kau hanya berdiam. Berdiam bukan berarti kita tidak lakukan apa-apa, tapi berdiam artinya percaya. Amin saudara. Diam artinya engkau tetap berharap, engkau tetap berdoa, engkau tetap berseru kepada Tuhan. Dan engkau tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Haleluya. Hari-hari ini banyak sekali ujian pencobaan terjadi pada anak-anak Tuhan. Sebab memang firman Tuhan berkata bahwa penghakiman akan dimulai dari dalam tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Oleh sebab itu kita harus kuat sebelum kita menguatkan orang lain. Kalau kita tidak kuat, bagaimana kita bisa menguatkan orang lain, saudara? Sebab itu mari berikan hidupmu saat beribadah sungguh-sungguh. Minta diubahkan, minta dibaharui. Melekat dengan di hati Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, maksud Tuhan dalam setiap hidup kita. Amin, haleluya. Oh, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, Kau yang ubah
Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari mendekat kepada Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Amin. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari angkat suaramu, jemaat yang dikasihi Tuhan, melekat dengan Dia. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi diriku dan jiwaku kan dipuaskan. Oh sembah Dia. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Katakan lagi, sebab itu ku Engkau Allah, oh ya aku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu, mari sekali lagi bangkit berdiri. Oh, Dia Allah kita satu-satunya.
puji Dia, selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam namamu ku temukan kuatku, kuatku. Semua katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Katakan, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu saya nomor kembali, sebab itu Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesusku, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari beri sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sehati sepikir dan sepakat masuk di dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur sore hari ini atas kemurahan-Mu, sehingga kami mampu untuk tetap rindu hadir di dalam dewan musyawarah-Mu yang agung untuk mendapatkan petunjuk sekaligus arahan, bahkan perkenanan daripada-Mu itulah yang bisa membuat kami memiliki ketenangan hati. Bahkan kami boleh bangga menjadi umat-Mu. Berkatilah ibadah sore hari ini. Segala kuasa dan roh jahat yang ingin mengganggu dan ingin mencuri berkat yang dalam ibadah ini, kami sepakat mempergunakan otoritas kuasa nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan yang kepergian tidak memiliki hak dan tidak diperkenan campur tangan di dalam segala hal selama ibadah ini sampai selesai, dan kami akan menikmati berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa sukar seperti ini, kita seringkali sedang diperhadapkan dengan antara kebutuhan dalam hidup yang tidak memadai dengan persediaan yang kita punya.
nyai. Artinya antara pengeluaran dan pemasukan tidak memadai, tidak seimbang. Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Nah, dalam hal inilah maka kita perlu mengantisipasi ketika masa lalu di mana berkat Tuhan melimpah, kita mencari nafkah gampang, ya, lalu sikap sesama manusia itu oke lah, ya. Kita bisa menikmati kebersamaan. Namun ketika saat ini kita diperhadapkan dengan masa sukar, maka mau tidak mau masing-masing akan mengadakan memprotek, ya, memprotek diri kita masing-masing. Ya jangan mempunyai satu prasangka, wah ini medit, wah ini egois, ini dan itu dan lain sebagainya. Karena semuanya perlu apa? Perlu memanage tentang pengeluaran. Sebab kalau tidak memanage pengeluaran, maka otomatis ya istilah biasanya bandari ya jebol, saudara. Ya, namun bukan berarti lalu kita ini istilahnya itu apa ya, mencancut tali wondo, mengencang ke tingkat pinggan sampai meletet gitu. Bukan. Kita tetap harus bisa menikmati berkat Tuhan yang disesuaikan dengan keadaan. Sekali lagi, masa-masa yang sulit ini kita harus bisa menyesuaikan keadaan di mana kita sedang membutuhkannya. Nah, sehingga kita tidak lost control. Ya istilahnya tidak minus terlalu jauh dan pada akhirnya bisa membuat kita kalang kabut. Nah, mari kita temukan masalah yang marak terjadi dalam kehidupan ini dalam kuasa perkataan yang transformatif. Apa artinya transformatif? Kita perlu mempergunakan kuasa perkataan tentu yang membangun, yang menghibur, dan yang selalu positif. Tidak ada unsur negatif. Karena mau tidak mau kita harus bersikap seperti itu. Bijak. Ya. Maka kalau kita perhatikan di dalam kisah di mana Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, sore hari ini kita akan belajar agar supaya kita bisa mengatasi masa sulit yang sedang kita hadapi bersama. Ya, saya akan mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 14 dari ayat 13 sampai dengan 21. Namun kita akan membaca 3 ayat terlebih dahulu, ayat 19, 20 dan 21. Sehingga kita bisa mengembangkan latar belakang daripada peristiwa memberi makan 5.000 orang ini. Mari, Injil Matius 14 ayat 19 sampai 21. Ya, mari kita baca bersama-sama 2,
2, 3. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang percaya? Iya. Nah, mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, perikop ini berbicara tentang Yesus mengadakan mukjizat, 5 ketul roti, 2 ikan, bisa cukup untuk memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dan bahkan masih ada sisanya 12 bakul. Nah, tentu ketika orang-orang yang mengikuti Yesus, maka mereka pasti mendengar, khususnya para muridnya. Sebetulnya Yesus itu siapa? Saya yakin kalau saudara membaca pasal 14, maka ayat 1 sampai ayat 12 itu berbicara tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Dan sebelum dibunuh, maka Yohanes pernah mengutus kepada muridnya untuk menanyakan tentang Yesus itu sebetulnya siapa. Ya, lalu Yesus menjawab kepada utusan daripada Yohanes Pembaptis, beritahu sekarang ini istilahnya aku bisa membuat lumpuh berjalan, apalagi buta melihat, tuli mendengar, bisu bisa berbicara, dan mati bisa bangkit. Nah, pernyataan ini dikatakan oleh Yesus sendiri. Nah, sehingga para utusan itu melapor kepada Yohanes, sehingga Yohanes ketika di dalam penjara, saya yakin dia bisa memiliki keadaan yang asal mulanya gelisah menjadi tenang. Meskipun dia masih di dalam penjara. Namun mari kita lihat ketika dalam perjalanan Yesus itu terus dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar baik, maka Alkitab mencatat mulai dari pagi sampai petang. Nah, sehingga para orang-orang yang mengikuti Yesus otomatis mereka akan kehabisan yang namanya bekal. Saya yakin awal mulanya pagi mereka bawa bekal, bawa makanan yang cukup dimakan pagi dan siang. Perkiraan mereka ya paling ya sampai siang selesai. Tapi ternyata mereka itu sampai pada menjelang malam masih tetap ingin melihat karya Yesus. Dan otomatis mereka ketika malam hari para muridnya lapor kepada Yesus. Mereka ini sudah seharian penuh mengikuti kita. Dan mereka itu pasti lapar. Nah, bagaimana bisa
menyediakan makanan 5.000 orang lebih itu di tempat yang sunyi ini. Lalu para muridnya usul, kalau menurut saudara gimana? Ya tentu mereka tidak mau repot ya saudara. Karena menyediakan makanan itu ya tidak murah. Maka mereka usul kepada Yesus, disuruh mereka pulang saja. Tapi apa jawab Yesus? Coba tolong ditayangkan pasal 14 ayatnya yang ke 15-16. Mari kita baca. Ya. Mari kita baca 2-3. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, para muridnya, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Nah ini kan sangat kontradiksi. Apakah salah cara berpikirnya para murid ketika lapor kepada Yesus? Sebetulnya ya tidak salah. Karena mereka sendiri ya juga tidak punya persediaan. Nah, sehingga ketika Yesus memerintahkan tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Lalu apa jawaban para murid ini? Mari kita lanjutkan ayat 17. Ayat 17, jawab para muridnya, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira menurut saudara mereka dredeg enggak? Khawatir enggak? Menghadapi 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, ya kira-kira mungkin bisa 7.000, bisa 8.000 saudara jumlahnya. Yang membutuhkan persediaan. Sedangkan yang mereka punya cuma 5 roti 2 ikan. Saudara jangan membayangkan 5 rotinya roti gede sak bal dunia. Lalu ikannya itu ikan paus barangkali. Enggak saudara, ikan kecil yang bawa anak. Lalu apa yang diambil sikapnya Yesus terhadap para murid? Coba lanjutkan ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ini merupakan suatu jawaban yang membuat para murid saya yakin masih ketar-ketir teka-teki. Oh, bodoh. Coba padahal kalau saudara perhatikan. Para murid ini kan ikut terus dengan Yesus. Kalau saudara membaca pada pasal-pasal sebelumnya di dalam Injil Matius, mulai pasal 13, 12, 11, 10. Nah, Yesus melakukan banyak hal mukjizat. Ya. Lah mestinya ketika mereka menghadapi hal yang sama, ini kan persoalannya kan hampir sama. Iya kan? Mereka kan mana mungkin bisa menyembuhkan orang buta, bisa jelek, orang lumpuh bisa jalan, kan tidak bisa. Tapi ketika Yesus bertindak, maka semuanya menjadi beres. Nah, sebenarnya ini bisa membuat mereka itu imannya akan naik, akan yakin. Jadi tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa was-was dan apalagi ketakutan. Mestinya begitu.
Namun ternyata tidak demikian. Saudara, tidak demikian. Mereka tetap sangsi dan ragu. Sekaligus mereka takut dan khawatir. Apa iso, apa iya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mukjizat itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Amen. Dan satu-satunya jalan keluar untuk menjawab kepada umatnya ketika diperhadapkan dengan masa yang nonsen dan tidak mungkin bisa diatasi dengan apapun, kekayaannya, pangkatnya, kemampuannya. Maka satu-satunya jalan hanya butuh yang namanya mukjizat. Nah ini kita mesti paham dalam hal ini. Jadi setiap kita menghadapi permasalahan yang nonsen, yang tidak mungkin, mari kita bawa seperti anak ini menyerahkan 5 ketul roti dan 2 ikan ke tangan Yesus. Lalu Yesus ketika menerima, mari kita perhatikan. Ayat 19 ini menjadi inti pelajaran kita pada sore hari ini. Ya, ketika 5 ketul roti dan 2 ikan ada di tangan Yesus, maka yang dilakukan oleh Yesus adalah menengadah ke langit dan mengucap apa? Mengucap berkat. Maka judulnya sore hari ini adalah kuasa ucapan berkat. Yang namanya ucapan berkat itu tidak mengandung kata-kata yang negatif. Tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata yang nyinyir atau membuli orang lain. Tapi ucapan berkat itu adalah membangun, memberikan harapan, dan memberikan kepastian bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap persoalan kita. Amin. Nah, maka ketika Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu apa? Memecah-mecahkan roti dan ikan. Saya yakin kalau kita waktu itu ada di peristiwa itu, saudara pasti apa? Istilahnya itu bengong. Bengong. Apa diapakno roti iki? Iwak iki apa diapakno? Saudara, mari kita seringkali mendengar tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah kita ini karena partnernya. Kita ini ya dijadikan Tuhan menjadi saksi atas karya Allah di dalam mengatasi persoalan hidup. Maka supaya kita ini tidak menentang atau tidak ragu terhadap kuasa Tuhan yang dikerjakan oleh Yesus itu, maka kita ini harus menyambut kalau tadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka kita perlu mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lah modal kita apa? Percaya. Percaya itu piye? Percaya itu menghilangkan segala rasa khawatir dan rasa takut. Itu namanya percaya, saudara. Lah sikap ini harus kita kembang tumbuhkan di dalam manusiawi kita. Harus
Tidak bisa, tidak. Mutlak. Maka supaya kita bisa mengatasi masa sulit ini, yang pertama, ucapan berkat bisa mengubah keterbatasan menjadi kelimpahan. Amin. Saya ulangi lagi. Ucapan berkat bisa mengubah keterbatasan menjadi kelimpahan. Tentu ini semua tidak serta-merta bisa kita lakukan. Yang jelas bersama Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Ya. Nah, masalahnya adalah seringkali kalau kita mempunyai persoalan, kita ini suka fokusnya itu pada masalah. Wah, mana mungkin bisa. Ya kayak para muridnya. Wah, ini cuma 5 kedul roti 2 ikan. Diso. Wongi sakmono. Nah, yang dipikirkan fokusnya itu persoalannya. Tapi tidak pernah fokus pada sang penolong kita. Bahwa saudara dan saya ini diciptakan untuk ditetapkan menikmati segala sesuatu yang baik. Tok. Kok bengong piye? Anda dan saya ini diciptakan tidak untuk di Pulau Soro. Ya. Maka kita perlu fokus bukan pada masalah, bukan berarti kita lalu mengabaikan masalah, tidak loh. Jangan salah mengerti loh. Masalah itu perlu kita hadapi. Tapi caranya menghadapi adalah beriman kepada Yesus, bahwa Yesuslah yang sanggup untuk mengatasi masalah kita. Amin. Sehingga saudara akan lepas dari segala kekhawatiran, segala ketakutan. Nah, kalau kita tidak fokus kepada persoalan, tetapi fokusnya kepada Allah, maka iman kita ini akan bangkit. Anda akan memiliki iman yang bangkit, iman yang hidup. Meskipun kenyataan kasat mata masih seperti itu, masih belum. Ya. Maka di hari ini, mari jangan terlalu membiarkan kita dibawa larut dalam pemikiran yang berdasarkan kasat mata. Kita perlu fokus kepada Tuhan, yaitu yakin dan percaya kepada setiap firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus melalui Alkitab ini. Amin. Coba mari kita buka 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Jangan sampai kita ini khawatir berlarut-larut. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Ya, mari kita baca. 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kamu. Anda garis bawahi segala kekhawatiranmu. Bukankah hidup ini kita diperhadapkan dengan macam-macam persoalan. Soal anak, soal kerjaan, soal karir, soal hubungan satu dengan yang lainnya. Kehidupan ini boleh dikata ya rumit, gampang ya gampang. Tapi persoalannya banyak. Nah oleh karena itu ketika kita diperhadapkan dengan persoalan A,
Kalau tidak bisa, maka kita perlu menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan. Apa dasarnya? Anda baca. Kenapa kita disuruh menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Karena Tuhan yang memelihara kita. Jadi kita ini dalam pemeliharaan Tuhan, bukan digeletak colno gitu, saudara. Namun Tuhan tidak memanjakan setiap orang untuk istilahnya itu ya wis menengai pokoknya ndonga ora terus ana beras sak karung ceblok, kok iwak tengiri teko, iwak pe teko, iwak nus teko. Saudara, kita ya juga harus gayung bersambut, harus bekerja. Mengerjakan bagian yang bisa kita kerjakan. Yang di luar nalar, yang di luar kemampuan, ya sudah kita serahkan. Nah ini. Kita sambung, Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah kekhawatiranmu dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jangan bersungut-sungut, jangan ngomel. Ketika kekhawatiran, kesulitan datang, kita disuruh menyerahkan kepada Tuhan. Karena di sini dinyatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kira-kira hampir sama enggak dengan pendapatnya, petunjuknya dari Rasul Petrus. Ini Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6. Tadi Rasul Petrus 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala. Di sini ya gitu. Tentang apapun juga itu segala khawatirmu sama. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Nah, kita punya keinginan yang bagaimana? Keinginan saudara agar supaya persoalannya cepat beres. Keinginan saudara agar supaya kekhawatiran itu tidak akan menggerogoti kita, ya tentu. Itu yang menjadi keinginan kita. Disuruh menyatakan dalam segala hal keinginan. Tidak apa segala hal keinginan kita. Ketika kita khawatir, ketika kita takut, ketika kita menghadapi persoalan. Ya keinginan kita ya supaya yang cepat beres. Amin. Iya. Masa ya Tuhan tidak apa-apa. Alon-alon wae asal kelakon. Ya enggak. Boleh enggak kita punya keinginan. Tuhan tolong Tuhan cepet-cepetan. Ya kalau kita ingin cepat beres. Ya kita pun juga harus punya sikap cepat nang perbaiki sikap yang buruk. Ya jangan punya a priori. Jangan punya satu prasangka buruk terhadap siapapun, apalagi menyalahkan Tuhan. Sekali lagi saya tidak bosan, saya ingin jemaat di sini paling nomor satu, engkau jangan sekali-kali nyalahkan Tuhan. Tuhan itu sempurna, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan tidak punya niat jahat terhadap kita umatnya. Yang percaya katakan. Nah ini perlu dipegang. Nah sehingga kalau kita punya konsep pemikiran yang seperti itu. Tuhan itu perfect, Tuhan itu maha kasih. Tuhan tidak mungkin punya niat jahat. Maka kita akan menyadari. Ojo-ojo iki salahku ya.
Ojo-ojo aku ini salah langkah, aku ini terlalu ngotot, aku ini terlalu kaku. Nah butuh apa? Butuh diperbaiki. Butuh diperbaiki saudara. Nah, terutama ketika kita masuk dalam tahun P ini, mulut, PPAP itu khususnya adalah melalui ucap kata kita, yaitu ketika kita mengucapkan berkat, maka disitulah akan menjadi perantara, menyambung, membuat yang retak menjadi rapat kembali, menjadi rukun, yang terpecah belah menjadi bersatu. Itu yang dimaksud melalui ucapan berkat. Karena di dalam ucapan berkat itu ada kuasa dari Tuhan. Setiap saudara mengucapkan kata-kata yang positif, Roh Tuhan itu menyertai kita. Amen. Ada kuasanya. Ya. Makanya ketika kalau kita ini menghadapi misalkan anak ya lagi ujian atau ulangan, ya kurang baik lah nilainya, ya kita jangan sewot jangan lalu ngamuk. Bahkan kita kalau diperhadapkan dengan anak yang bolak-balik nek dituturi angel. Lalu pertanyaannya apakah tidak boleh dinasehati? Boleh. Justru cara menasehatinya tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kata-kata kotor yang gimana coba saudara? Kira-kira kalau saudara ini. Hah? Kalau anak lagi nilainya jelek, kalau bego lu. Mari kita perlu belajar dari hari-hari ini. Ya, kita ini dilengkapi dengan kuasa perkataan hanya untuk membangun saja. Mengucapkan kata-kata yang mengandung berkat saja. Tidak boleh sumpah serapah. Ya. Karena apa? Karena setiap orang yang mengalami jatuh atau terpuruk, saya tanya, kira-kira menurut saudara orang itu lalu waduh bersukaria, waduh ya aku gagal, aku ini, aku gitu. Atau dia sedih. Saya tanya saudara, coba menurut saudara, pendapat saudara, kalau ada orang yang lagi jatuh, ya termasuk anak kita kalau lagi nilainya jelek, ya, atau dia karena ya berbagai hal lah, sehingga metu nakale ngrugino orang tua, misalkan nubrukno motor atau nyerempetno sepeda motor gini. Saya tanya, setiap orang yang pernah mengalami itu, apakah dia akan waduh lalu jingkrak-jingkrak gitu saudara. Ya kecuali itu diporong ya saudara ya. Saya kira setiap kita yang mengalami hal-hal itu pasti sedih. Nah, coba bagaimana caranya? Alkitab selalu memberikan petunjuk yang akurat, yang luar biasa. Kita buka 2 Korintus 2. 2 Korintus 2 ayat 5. 2 Korintus 2 ayat 5 mulai. Mari kita baca. 2, 3. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan. Nah ini maksudnya kalau ada orang ya termasuk anak kita, keluarga kita, siapapun yang menyebabkan kesedihan ya karena salah,
karena nilainya jelek dan lain sebagainya, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Nah ini Paulus memberikan nasihat. Kalau nemoni ada orang yang lagi salah, lagi jatuh dalam dosa, Paulus bilang, bukan aku ini disedihkan, artinya aku tidak akan marah dengan orang seperti ini. Malah dia istilahnya prihatin. Bahkan memaklumi terhadap orang-orang yang dirugikan itu tadi. Ya termasuk keluarganya. Ya. Dan Paulus tidak akan melebih-lebihkan. Gak nambah-nambahi. Gak ngebles-ngebles no. Wah ya misalkan sekarang Paulus datang ke rumahmu. Ya benar. Itu anakmu ini. Itu memang kurang ajar atau memang piye-piye. Enggak. Coba sambung ayat 6. Mari. Ayat 6. 2 Korintus 2 ayat 6. Ya kita baca. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Dan ini Paulus ngomong. Kalau kita menemukan orang yang demikian, orang yang salah itu tadi, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Wes sing liyan-liyane aja kaken nimbrung terus nambah jeruk no catu, nambah ngebles no jangan. Sebaliknya disuruh apa? Ayat 7. Mari. Ayat 7. Ayo kita baca. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia. Supaya orang yang jatuh itu tadi jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Orang itu kalau sudah jatuh seperti tadi yang saya katakan enggak jingkrak-jingkrak. Dia susah setengah mati. Nah inilah yang sering kali kita dengar getun iku tiba mburi. Pada waktu awalnya ndak getun. Wah ngawur, serampangan, sembrono. Tapi begitu dia mengalami kejatuhan, getun. Nah Paulus bilang, supaya jangan ia binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Bayangkan sampai ada kata terlampau berat. Inilah yang saya sampaikan bahwa orang kalau yang lagi jatuh dalam kesalahannya, pelanggarannya, maka dia benar-benar menderita sangat berat. Amin. Maka Paulus dalam ayat 8, mari ayat 8. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Diulangi sungguh-sungguh mengasihi dia. Jangan mbok paido, aja mbok lokno sing nemen, aja sing sampai membuat dia makin susah. Jadi kalau orang lagi gagal, lagi jatuh itu perlu apa? Perlu penghiburan, perlu nasihat yang baik, yang lemah lembut. Tidak nambah di jomprong-jomprong, tidak malah dibles-bles. Begitu saudara. Setuju? Nah kalau sampai kita ini tidak bisa mengendalikan emosi karena pelanggaran seseorang atau kejatuhan seseorang. Kita kalau makin ngebles no. Pertanyaan saya, yang diuntungkan siapa? Ayo. Coba kalau saudara punya anak, kalau
lagi nilainya jeblok atau gini, Anda terus marah-marah. Yang diuntungkan siapa? Yang jelas tadi sudah dikatakan orang ini makin bolokno, makin blus-blusno, makin susah berat. Yang diuntungkan siapa? Coba tolong ayat 11. 2 Korintus, kita lompat ayat 11. Mari kita baca. 2, 3. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Amen. Jelas? Jadi jangan sampai kita membuat iblisnya yang untung, yang sorak-sorak. Lalu saudara malah dikipasi, diubupi. Saudara istilahnya gitu saudara. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa membuat kita punya satu sikap bahwa menurut nasihat firman Tuhan, itulah jalan keluarnya. Amin. Mungkin saudara mengatakan, masa Isa apa iya? Coba mari kita buka Markus 11 ayat 23. Injil Markus 11 ayat 23. Injil Markus 11 ayatnya yang ke-23. Mari kita baca. Mari kita baca. 2, 3. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Saudara perhatikan, aku berkata kepadamu, ini Yesus sendiri. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, bukan secara real gunung. Yang dimaksud gunung ini adalah persoalan yang berat. Persoalan yang tinggi menurut ukuran kita. Yang tidak mungkin bisa kita selesaikan. Nah, tapi kita perlu melakukan sebuah tindakan atau sikap. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Istilahnya kita seringkali mengatakan ini dalam nama Yesus. Semua kesialan, semua kegagalan, semua yang jelek, yang membuat kita terpuruk, nyah dalam nama Yesus. Kita tidak disuruh melakukan sesuatu yang angel-angel kok. Tuhan itu selalu membuat jalan keluarnya itu tidak terlalu rumit. Tapi butuh iman yang teguh. Iman yang hakul yakin, yang percaya bahwa ketika kita melepaskan kuasa ucapan berkat, maka disitulah akan terjadi perubahan. Amin. Ya. Makanya dikatakan asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi bagi siapa? Bagimu. Bagi kita yang mengucapkan. Yang tidak mau mengucapkan ya tidak jadi. Loh, ketika kalau saudara membaca firman, mari kita simak. Renungkan pelan-pelan, kata per kata. Maka disitulah kita akan menemukan jawaban. Dan sekaligus firman ini tidak ditujukan kepada siapa-siapa. Kepada kita secara khusus. Amen. Kita apa? Kita yang mengalami persoalan. Nah itu saudara. Ya.
Maka dibutuhkan hati percaya, mulut mengakui. Ada sebuah kesaksian seorang WL, worship leader. Worship leader, dia melayani di sebuah gereja. Ya, waktunya enggak singkat, selama 14 tahun. Nah, WL ini asal mulanya naik sepeda motor. Ya, setiap datang ke gereja, ya, naik sepeda motor. Lalu WL ini khususnya itu ketika dia menaikkan suatu pujian. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Saudara, dan setiap dia jadi WL, maka kan disiarkan di YouTube. Nah, dia sendiri punya perkumpulan, dia yakin bahwa Allah itu baik, bahwa dia pasti akan mengalami perubahan istilahnya status sosialnya. Nah, dia bawa di dalam doa. Dan setiap dia menyembah Tuhan, dia nyanyikan lagu ini. Itu bisa menggugah jemaat Katolik yang pernah mendengar pujiannya ini, lalu mengundang dia. Saudara, singkat ceritanya WL ini diundang. WL ini diundang di rumahnya, bukan sebuah pertemuan yang besar, enggak, ya keluarga. Lalu dia disuruh gitar, suruh nyanyi, lalu jemaat ini bilang, saya sangat terkesan dengan pujian ini, tolong dinyanyikan pujian ini. Saya senang, saya ini orang Katolik tapi saya suka pujian-pujian Pantekosta gitu, karismatik. Lalu dia nyanyi, dia ngelayani. Setelah dia melayani, saudara tahu, dia ditanya, punya rumah enggak? Enggak, masih. Ya sudah saya bawa dalam doa, saya juga ya pengenlah mempunyai status sosial yang ini. Gitu. Ya singkat ceritanya ngobrol, lalu setelah selesai dia mau pulang, lalu dikasih amplop, saudara. Nah, ketika dikasih amplop, dipikir ya uang transport lah gitu, saudara. Sama dia dibuka. Dibuka, ternyata satu lembar cek. Dan memang jemaat ini bilang, ya buka itu berkat untuk kamu. Gitu. Lalu dibuka, ternyata selembar cek. Dia kaget. Noleake, saudara. Ya. Ketika dia kaget, dia pamit sama orang Katolik ini. Saya tak ke kamar mandi. Sebetulnya dia tidak ingin kencing, tapi dia ingin nyaksikan iki bener atau enggak. Lalu dia ngucek-ngucek moto dan di jeding sana, lalu diuprek-uprek. Iki urip apa ngimpi, saudara. Ternyata betul, saudara. Lalu dia kembali ditanya, ada apa? Enggak, ini beneran dah. Loh, enggak beneran apa? Ini memang berkat untukmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Singkat ceritanya dia di dalam kamar mandi itu dia telepon sama istrinya. Jo, kowe ojo turu dhisik ya. Ini ada kejutan. Ojo turu dhisik, enteni aku teko. Ya, saudara. Lalu setelah dia telepon, lalu itu ceknya dimasukkan amplop, dia kembali ke orang Katolik itu tadi, lalu dia pamitan pulang, singkat ceritanya
Ternyata cek itu cukup untuk membeli sebuah rumah dan sebuah mobil Avanza baru. Saudara, ketika dia parkir sebagaimana biasanya dia melayani di sebuah gereja, lalu ketemu dengan gembalanya, lalu ditanya gimana? Waduh, wah sekarang nih, ya Pak, saya berdoa, ternyata memang Tuhan itu baik. Dia ketika setelah ngomong karena waktunya ibadah mau mulai, dia cepat-cepat nanti kita cerita yang panjang. Lalu dia ketika naik mimbar, dia jadi WL, saudara, sepanjang dia menyanyikan pujian itu, dia tidak bisa menahan sampai dia malu untuk menghadap kepada jemaat kalau air matanya keluar. Sebetulnya air matanya keluar itu bukan karena sedih, tapi dia karena merasa bahwa begitu baiknya Tuhan terhadap kehidupannya dia, dan dia sampai membalikkan badannya ke ke para pemain musik, saudara. Dia nangis menjadi-jadi dan akhirnya dia mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan. Saudara, ya, menjadi hamba Tuhan. Sudah bukan WL lagi. Lalu akhirnya diangkat untuk menjadi wakil sebuah cabang gereja di sebuah tempat. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka dari peristiwa inilah, maka saya ingin mengajak jemaat Tuhan. Hari-hari ini, apa yang menjadi masalah? Yang jelas, tadi sudah saya katakan bahwa ucapan berkat mengubah keterbatasan menjadi kelimpahan. Yang kedua, ucapan berkat adalah tindakan iman. Tindakan iman di hadapan Allah. Jadi ringkasnya gini, mari kita belajar untuk terus memperkatakan kata-kata berkat. Kata-kata berkat itu kata-kata yang positif. Tidak menuduh, tidak misui, tidak ucapkan kata-kata kotor, mojok, kenyalah, gini, tidak. Karena ucapan berkat itu adalah sebuah tindakan iman di hadapan Allah. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus ketika menerima 5 ketul roti dan 2 ikan itu di tangannya. Lalu dia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Maka terjadilah apa? Multiplikasi. Apa? Multiplikasi itu apa? Pelipat gandaan. Dan mari kita kembali kepada Injil Matius pasal 14 ayat 19 itu tadi. Ya. Yesus menerima 5 ketul roti dan 2 ikan dari anak. Maka dari anak itu diterima oleh Yesus, lalu diberkati, terjadilah multiplikasi, disalurkan kepada siapa? Para murid. Coba ayat 19. Ya. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rimput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada siapa? Murid-muridnya. Apakah berhenti sampai di murid-muridnya? Tidak. Ayat ini berlanjut. Lalu murid-muridnya
membagi-bagikannya kepada orang banyak. Nah inilah yang perlu kita cermati. Ketika Anda menerima berkat, maka berkat itu jangan berhenti hanya di kita. Perlu disalurkan kepada yang membutuhkan. Menjadi saluran berkat. Nah sehingga akibatnya, wah dahsyat saudara. Yang asal mulanya para muridnya itu khawatir kalau ini wah pasti kelaparan. Diso ngeimangan wong samene akeh. Coba ayat 20. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Matius 14 ayat 20. Coba ayat 20. Mari kita baca. 2, 3. Dan mereka semuanya makan apa? Sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa itu berapa? 12 bakul. Masih ada sisanya. Jadi berkat Tuhan itu dari ayat ini perlu kita belajar. Kalau ada lebih harus tetap diopeni. Jangan disia-siakan, jangan dihambur-hamburkan. Dan berkat Tuhan itu pasti lebih. Amin. Pasti cukup. Nah, maka disinilah letaknya jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita hadapi segala kekhawatiran dan ketakutan di masa sukar ini. Jangan sampai saudara dan saya itu kehilangan arah. Sekali lagi, jangan sampai saudara dan saya kehilangan arah. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, satu hal yang perlu kita simak. Kita jangan fokus kepada persoalan. Tapi perlu fokus kepada Sang Pemelihara kita. Dia tidak akan membiarkan umatnya itu sampai jatuh tergeletak. Bahkan sampai pada putih rambutmu pun aku tetap, kata Tuhan, aku akan menggendong engkau. Amin. Ya. Ya. Yang ketiga, ucapan berkat itu adalah bukti kita bersyukur. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 apa? Ayo cepat. Segera. Satu Tesalonika 5 ayat 18. Ya, mari kita baca. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal. Anda catat dalam segala hal. Misalkan saudara tidak sengaja sepeda motore natap badukan terus peleknya peok. Pertanyaannya apa refleksnya kita? Ngamuk, terus muring-muring, atau Anda nurut ini? Mengucap syukur dalam segala hal termasuk apa yang terjadi peleknya bengkong. Sebab ngamuk tidak bisa membuat peleknya pulih. Malah bisa memperparah keadaan. Nanti nyalakan tukang parkirnya, nyalakan orang ini, nyalakan itu. Tapi dengan Anda mengucap syukur yang bagaimana? Ah ya, bersyukurlah
Cuma pelek ketok, sikilku rapopo. Setuju? Setuju? Ya kita mesti harus melihat sisi positifnya. Hari-hari ini perlu belajar saudara. Tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Yang pasti setiap kita yang melakukan firman, mentaati firman, pasti beruntung. Amin. Pasti beruntung. Ya sudah, percayalah dengan ucapan syukur, maka kita ini tidak akan terbawa dengan emosi, lalu misoi, lalu ngamuk, lalu ngelokno si A, si B, si D. Tidak. Justru dengan ucapan syukur, maka yang pasti Anda dikuatkan. Dan pasti ucap kata syukur itu tadi, artinya Anda sedang melepaskan perkataan atau ucapan berkat. Maka disitulah kuasa Tuhan bekerja, Anda bisa diganti. Pelek sing bengkong nanti yang tidak tahu bagaimana caranya seperti WL tadi. Tidak tahu bagaimana caranya Tuhan bisa gerakkan orang beli mobil, bisa punya rumah, saudara. Ya, nah hari-hari ini mungkin bagi saudara, wah angel, tidak ada angel. Istilah saya gini, kowe gelem toga, manut atau tidak. Tinggal begitu. Mau percaya firman atau menuruti kasat mata yang terjadi. Nah di situ. Jadi ucapan berkat ini adalah tindakan iman. Dan yang ketiga, ucapan berkat adalah bukti kita bersyukur. Ya. Kita main musik WL Singer tampil ke depan. Saya undang para pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Ya. Maka kita wajib untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang keempat adalah ucapan berkat itu mendorong kita untuk menyalurkan berkat. Anda ketika melepaskan ucapan berkat artinya Anda menjadi agennya Tuhan. Menjadi penyalur berkat, menyalurkan berkat. Nah, ya. Siapa yang merasakan bahwa Tuhan itu baik? Mari. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat
di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Angkat suaramu, sanjung Dia.